Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tak lupa kita kirimkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengutip sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengatakan bahwa kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan contoh dari 4 hambanya. Yang pertama tentang kekayaan akan mencontoh kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan yang kedua adalah hamba atau budak akan mencontoh kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan yang ketiga yaitu tentang sakit Allah akan memberikan contoh kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam, dan yang terakhir adalah tentang kefakiran, tentang kemiskinan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan contoh dari 4 hambanya tersebut? Jawabannya adalah agar kita tidak dapat mengemukakan alasan untuk tidak menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jikalau ada hamba Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat beralasan, "Ya Allah, saya tidak menunaikan perintah-perintah Engkau. Saya tidak solat karena saya terlalu sibuk mengurus kekayaan saya." Maka Allah Subhanahu wa taala menunjuk daripada Nabiullah Sulaiman alaihissalam bahwa bagaimana dengan Nabi Sulaiman. Kalau kita survei sampai sekarang tidak ada yang menandingi kekayaan Nabi Sulaiman sampai detik ini. Akan tetapi apakah Nabi Sulaiman lalai terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak. Dan yang kedua adalah apabila ada hamba Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat beralasan bahwa saya tidak memenuhi perintah-perintahmu ya Allah karena saya sibuk, karena di dunia saya adalah karyawan misalkan, saya seorang hamba, saya seorang budak, maka Allah Subhanahu wa taala tunjuk Nabi Yusuf. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Nabiullah Yusuf itu adalah seorang budak daripada Raja Mesir. Bagaimana sibuknya? Akan tetapi satu hal yang tidak pernah Nabiullah Yusuf alaihissalam tinggalkan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apabila ada hamba Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat beralasan bahwa saya tidak memenuhi perintah-perintah Engkau ya Allah karena saya sakit parah waktu di dunia. Saya tidak sholat, kenapa? Karena saya sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjuk Nabiullah Ayyub alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Ayyub? Sampai detik ini tidak ada yang kalah parah penyakit Nabi Ayyub alaihissalam. Di dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Nabi Ayyub itu penyakitnya dimakan ulat. Tubuhnya habis dimakan ulat. Badannya habis dimakan ulat sampai tulang-tulangnya itu kelihatan. Nah, menurut suatu riwayat yang menyatakan hanya lidah yang tidak dimakan oleh ulat, itu pun karena Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku ridho atas penyakit ini, akan tetapi janganlah Engkau menjadikan lidah ini termakan oleh ulat, karena apabila ikut termakan oleh ulat, lalu siapa lagi yang akan bertasbih, berzikir kepada Engkau ya." Dan yang terakhir adalah apabila ada hamba Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat beralasan, "Saya tidak menunaikan perintah-perintah Engkau ya Allah karena saya di dunia berperan sebagai orang yang miskin, berperan sebagai orang yang fakir." Maka Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam itu miskin, akan tetapi
tidaklah lalai daripada kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah lalai Nabi Isa daripada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam hanya mempunyai 2 harta, yaitu apa yang melekat, pakaian yang melekat di tubuhnya, dan Nabi Isa mempunyai 1 buah sisir. Tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai istri dan sebagainya. Namun apabila dibandingkan dengan kita sekarang, kita pun yang miskin ini masih mempunyai tempat tinggal, masih mempunyai keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu, di hari kiamat kelak tidak ada alasan satupun yang akan meringankan kita jikalau kita tidak menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kajian ini memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.